Teman-teman, ini saya ingin memberikan penjelasan ya kepada semuanya. Kalau nanti ya Mas Gibran itu akan menjadi sosok yang akan sukses dan dibutuhkan oleh negara ini, saya akan kasih penjelasan itu ya, ikutin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rusen 98. Jadi saya tadi katakan ya, jadi Mas Gibran ini ke depan ya, ini akan menjadi sosok ya, yang dibutuhkan oleh negara kita. Penjelasan ini atau penyampaian saya bukan berarti saya meniadakan anak-anak muda yang lain atau orang-orang lain yang sebetulnya juga banyak yang hebat-hebat gitu ya. Nah, kenapa saya bisa katakan Mas Gibran seperti itu? Yang pertama ya, saya mau mengatakan, coba teman-teman lihat, jangan di negeri kita juga, di dunia ya, saat ini ya, cara kerja dunia, cara kerja negara kita itu ditentukan oleh pemimpin-pemimpin yang memang sudah old style. Paham nggak old style? Artinya orang-orang yang udah senior-senior lah. Ya kita bisa lihat Rusia, Vladimir Putin, Amerika, Trump, Xi Jinping, China, ya yang besar-besar lah, Indonesia, Pak Prabowo, ya itu sudah umur berapa? Pala 7 ke atas semua teman-teman. Ya, ini yang serunya nih ketika mereka udah senior-senior, udah tua-tua kan kadang-kadang bisa kembali lagi kayak anak-anak. Sedikit aja salah-salah strategi, salah-salah ambil cara karena otaknya udah pada senior, udah tua, dipencet kode nuklir bisa terbang itu nuklir. Ya, nggak artinya gini, saya cuma ingin menjelaskan kepada teman-teman, ya memang dunia ini saat ini dipimpin ya oleh mereka-mereka ini yang udah senior-senior, old style. Di negeri kita, ya clear dong. Coba siapa? Megawati, ya Yusuf Kala, Pak Prabowo, Luhut Panjaitan, orang-orang yang besar lah. Ya rata-rata udah di atas 70 teman-teman. Ya, di atas 70 tahun teman-teman. Setelah mereka ada kadernya nggak? Ada regenerasinya nggak nanti? Ya anggaplah yang umur-umur 60 tahun gitu ya, yang masih cakap lah, yang masih agak panjang umurnya gitu, atau masih sehat gitu ya. Ada teman-teman. Ya kalian bisa track aja, termasuk salah satunya adalah Pak Jokowi. Masih 65 tahun ya, kalau nggak salah ya Pak Jokowi. Nah, oke, kembali lagi tentang mengapa Mas Gibran. Ini ada kaitannya teman-teman. Ya jelas lah, Mas Gibran ya setelah ditempa bersama Pak Prabowo 5 tahun, misalnya pun dia tidak menjadi wakilnya di 2029, ya misalnya disingkirkan lah, oke, kita akan maju lagi misalnya di 2034, ya itu akan pasti matang teman-teman ya. Udah sosok yang punya kemampuan, punya kehebatan, punya nama, yang pengalaman yang dia rasakan tidak semua orang merasakan. Bener nggak? Itu pernah saya bahas ini. Jadi Mas Gibran sekarang umurnya adalah 38 tahun teman-teman. Nah, dengan kepiawaian dia ya, saya melihat Mas Gibran ini dengan cara dia mengelola emosi ya, manajemen emosi yang saya lihat tenang, walaupun mungkin itu atas saran konsultan politiknya atau bapaknya ya Pak Jokowi atau Pak Prabowo, ya whatever lah, tetapi dia sudah menempatkan orang yang hingga hari ini 1,5 tahun sebagai wapres yang tetap menjaga
apa yang menjadi strateginya, apa yang sudah dicanangkan oleh timnya menjadi seperti hari ini Gibran. Sulit teman-teman ya, masih muda, yang kadang-kadang masih hedon, yang mau pengennya bertemu kawan-kawan, ngumpul macem-macem, dan Gibran sudah masuk ke level itu ya, sekarang ke level yang sangat jauh yang dirasakan oleh anak-anak muda pada masanya, pada umurnya. Nah, kembali lagi ya, artinya kalau kita memang mau berpikir sama-sama teman-teman ya, kita berpikir ya sama-sama ya, apa yang terjadi di dunia ini ya saat ini, perang, konflik ya, perubahan teknologi ya, itu kontribusi yang memberikan arah pergerakan sejarah adalah pemimpin-pemimpinnya, pemimpin-pemimpin kita ini ya. Ya, jadi kita bisa simpulin ada Xi Jinping di sana, ada Trump di sana, kemudian ada Vladimir Putin di sana, ada Pak Prabowo di sini, siapa lagi? Ya, Malaysia, terus Singapura, udah gae-gae, udah tua-tua, ya. Rasanya menurut kita sudah tidak, atau sudah sepantasnya lah, ya dunia ini harus direstart dan dimunculkanlah orang-orang muda. Ya, nah, jarang di negara-negara lain yang sudah menyiapkan pemimpin yang muda, yang sudah ditempa dengan sejarah politik di dalam negerinya. Di Indonesia ya Gibran, siapa lagi teman-teman yang masih muda seperti itu sudah pada posisi wapres? Nggak ada, ya. Nah, jadi Indonesia ini beruntung, ya, bukan hanya kelompok yang suka dengan Gibran saja yang beruntung, tetapi menurut saya Indonesia beruntung, dan dunia patut rasanya iri hati terhadap Gibran, terhadap apa yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu Mas Gibran. Gitu ya, paham nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.